Cinta adalah sebuah rasa yang gampang-gampang susah untuk dikendalikan, karena di dalamnya ada gengsi dan sakit hati. Pernikahan Yanti dan Suryo akan dilangsungkan esok hari. Janur kuning melengkung sudah terpasang di jalan menuju rumah Yanti. Di dalam rumah Yanti, tepatnya di depan meja prasmanan, para tamu undangan sedang menikmati hidangan. Semua makanan lezat terhidang mengundang selera. Semua orang menikmati dengan sukacita. Yanti dan ibunya sibuk menerima tamu di teras depan. Sesekali Yanti menoleh ke sekeliling mencari Manda, sahabat karibnya. Tapi kata orang, Manda sibuk di dapur, membantu ibu-ibu memasak hidangan. Padahal Yanti lebih berharap kalau Manda ada di sampingnya, menemaninya, menerima tamu. Yanti dan Manda adalah teman dari kecil. Rumah mereka berdekatan, hanya terpisah beberapa rumah saja. Dari SD sampai SMA, mereka sekolah di sekolah yang sama. Maka secara otomatis, teman Yanti adalah teman Manda juga. Bahkan Suryo, yang besok akan menjadi suami Yanti, adalah bekas kekasih Manda. Cinta Manda dan Suryo terjalin saat mereka di bangku SMA. Namun begitu lulus SMA, keduanya berpisah. Yanti dan Suryo kuliah di Jogja, Manda kuliah di Jakarta. Karena tempat kos Yanti dan Suryo berdekatan, mereka sering menghabiskan waktu bersama sebagai teman. Yanti tidak punya perasaan apa-apa pada Suryo, karena Yanti sangat menghormati Manda dan tidak pernah berniat untuk mengkhianati sahabatnya itu. Ternyata LDR tidak berjalan mulus untuk Suryo dan Manda. Suatu hari, Suryo memberitahu Yanti kalau dirinya dan Manda sudah putus. Yanti kaget. Dia menelpon sahabatnya itu dan bertanya tentang kebenarannya. Manda terkekeh mendengar pertanyaan Yanti. Dia memberitahu Yanti kalau dirinya sudah punya kekasih lain yang lebih ganteng daripada Suryo. Awalnya Yanti heran dengan sikap sahabatnya itu, karena dia tahu Manda sangat mencintai Suryo dan tipe gadis setia. Tapi mendengar suara tawa Manda yang renyah dan penjelasannya yang mengalir ringan, Yanti berprasangka kalau waktu dan tempat telah merubah Manda. Awalnya, Yanti tetap menganggap Suryo sebagai teman. Hanya saja, intensitas kebersamaan mereka semakin banyak karena keduanya sama-sama single. Dari kebersamaan yang terlalu sering itu, muncullah benih-benih cinta di hati keduanya. Ketika Suryo mengungkapkan perasaannya, Yanti menerimanya dengan hati gembira. Dan setelah Yanti diwisuda, Suryo melamar Yanti dan keduanya memutuskan akan segera menikah. Yanti memberitahu Manda tentang rencana itu. Awalnya Manda tergagap kaget, tapi kemudian bersikap biasa saja. Berkali-kali Yanti bertanya pada Manda apakah dia merestui hubungannya dengan Suryo. Dengan sangat meyakinkan Manda berkata kalau dia ikhlas dan merestui keduanya, serta ikut berbahagia. Apalagi ketika Manda bersikeras ingin ikut membantu Yanti mempersiapkan acara pernikahannya dengan Suryo. Yanti sangat senang. Yang Yanti herankan adalah kenapa Manda menolak untuk menjadi penyambut tamu dan lebih memilih menjadi asisten tukang masak di dapur. Tapi melihat Manda begitu semangat mengerjakan pekerjaan pilihannya, Yanti mau tak mau ikut bahagia. Namun kebahagiaan Yanti berakhir duka. Siapa yang akan menduga jika keesokan harinya, menjelang Suryo dan Yanti diarak ke serambi masjid untuk dinikahkan, mendadak puluhan warga datang berbondong-bondong mendatangi rumahnya. Mereka mencaci maki Yanti sekeluarga karena menghidangkan makanan beracun. Sebagian besar tamu yang menghadiri undangan pernikahan Suryo dan Yanti dan mencicipi makanan di meja prasmanan jatuh sakit. Yanti sekeluarga shock mendengar insiden itu. Lebih-lebih lagi ketika pihak keluarga Suryo ikut memaki-maki keluarga Yanti dan menyeret Suryo pergi meninggalkan rumah Yanti. Pernikahan Yanti dan Suryo pun dibatalkan secara sepihak. Sungguh peristiwa yang memalukan dan memilukan untuk keluarga Yanti. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sejak hari itu hidup Yanti berubah drastis. Kesedihan karena gagal menikah telah mengambil semua kegembiraan dalam hidupnya. Dia mengurung diri dalam kamar, meratapi nasib dan tak henti-hentinya menangis. Menyesali diri kenapa peristiwa seburuk itu bisa terjadi dalam hidupnya. Peristiwa yang membuat pernikahannya dengan Suryo batal. Tiba-tiba saja Yanti ingat percakapannya dengan Manda tentang sawan manten. Hal-hal buruk bisa terjadi menjelang pernikahan karena sawan manten. Begitu kata Manda waktu itu. Yanti yang tidak percaya dengan hal-hal berbau tahayul segera menangkis ide itu. Ah, kamu suka mengada-ngada.
Sawan mantan? Ah, kamu suka mengada-ngada. Tadinya aku juga tidak percaya, Yan. Tapi dua peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini cukup untuk membuktikan bahwa sawan mantan memang benar-benar ada. Peristiwa apa yang membuat akal sehatmu teracuni, Manda? Pernikahan Galuh dan Weni, teman SMA kita, gagal hanya karena perdebatan tentang surat undangan. Ya kalau itu sih aku sudah dengar dari ibu. Yang satunya? Dayat dan Hajar, kamu tahu? Mereka berdua sempat duduk di pelaminan. Tapi ketika pihak keluarga Hajar mengantarkan pasangan pengantin itu ke rumah keluarga pihak laki-laki, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Seluruh penumpang meninggal dunia. Sekarang kamu percaya kan? Percaya apa? Sawan manten? Balas Yanti agak ketus, sambil menggeleng-gelengkan kepala berkali-kali. Tidak, Manda. Peristiwa itu merupakan musibah yang kebetulan terjadi. Aku tidak percaya dengan sawan manten. Seminggu sudah Yanti mengurung diri di kamar, memikirkan mengapa hal buruk itu terjadi. Dari hasil autopsi polisi, ternyata mie yang tersaji di meja prasmanan mengandung racun serangga. Mie itulah yang menyebabkan orang-orang jatuh sakit karena keracunan. Yang jadi pemikiran Yanti adalah tidak mungkin racun serangga itu tiba-tiba saja tercampur dalam makanan kalau tidak ada yang menumpahkannya. Tapi siapa yang begitu dendam dan sakit hati padanya sampai tega memperlakukan dirinya dan membuatnya segagal menikah? Yanti merasa tak punya musuh dan tak pernah menyakiti hati orang. Tapi kalau ada orang yang sakit hati, pasti karena... Sudah seminggu Yanti tidak bangun dari ranjang, makan pun enggan. Wajahnya pucat pasi seolah tak bertenaga. Benarkah tak bertenaga? Itu pasti. Tapi lihatlah sekarang. Tiba-tiba saja dia bangkit dari tidurnya. Dengan semboyangan dia berlari ke dapur, mengambil pisau dan berjalan cepat keluar rumah. Ibu Yanti yang melihat kelakuan anaknya berlari mengejar. Yanti menembuskan cengkalan tangan ibunya. Ibu Yanti sama sekali tak paham apa yang akan dilakukan Yanti. Ibu Yanti membuntuti anaknya dengan cemas dan khawatir. Yanti terus berjalan cepat menuju sebuah rumah. Rumah di mana Yanti mengacungkan pisau sambil berteriak histeris adalah rumah Manda. Kenapa Manda? Jawabannya ada di Portal Fiksi.